Selamat malam semuanya, selamat malam SBTizen. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya, dan jangan lupa untuk tetap berbahagia. Nah, di malam hari ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada SBTizen semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di HBCS Talk edisi 2. Nah, perkenalkan sebelumnya saya dengan Anastasia Monica, dan hari ini saya akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Dan tentu saja malam ini kita akan ditemani oleh tamu spesial kita. Nah, mungkin sudah ada beberapa yang familiar dengan tamu spesial kita hari ini. Untuk itu langsung saja nanti kita akan menyapa langsung tamu spesial kita. Nah, nanti kita akan berdiskusi untuk 1 jam ke depan. Jadi nanti untuk teman-teman SBTizen, apabila yang akan ada yang ingin menanyakan sesuatu, bisa langsung nanti menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, langsung saja kita sapa tamu spesial kita. Oke, sepertinya masih terhubung. Halo. Halo Miss Monik, Oke. Selamat malam, Mister. malam. Hai hai. Hai, Mister. Apa kabar, Mister? Kabarnya lumayan ya hari ini ya, lumayan hektik. Tapi kabarnya bagus sih. Oke. Kabarnya oke. Baik. Masih semangat kan tapi ya, Mister ya? Masih semangat pastinya. Iya, karena Mister hari ini tema kita sangat menarik banget ya, Mister. Saya udah nggak sabar nih Mm-mm. sebagai hostnya aja udah nggak sabar banget nih pengen ngobrolin tentang ini. Tapi Mister sebelum Ya, kita sebelum kita jauh, Mister, ngomongin tentang tema kita hari ini, izinkan saya, Mister, untuk memperkenalkan siapa sih sosok tamu spesial kita pada malam hari ini. Ya, untuk oke. EBTizen semuanya, jadi kita malam ini kedatangan tamu yaitu Kak Rio Dwi Setiawan. Jadi Kak Rio ini adalah lulusan dari Magister Psikologi Profesi Bidang Klinis Universitas Islam Indonesia. Selain itu, selain merupakan psikolog dari Sekolah Harapan Bangsa, Karyo ini juga merupakan dosen LB Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, juga merupakan Associated Psychologist Manner Psychological Center Balikpapan, kemudian juga menjadi representatif psikologis BIPI Consulting Jakarta, kemudian juga merupakan tim assessment terpadu bagian medis BNN Kota Balikpapan. Selain itu juga menjadi koordinator bagian organisasi dan keanggotaan HIMSI Cabang Balikpapan, koordinator Kompartemen 7 Kerjasama Nasional HIMSI Wilayah Kaltim, dan juga merupakan sekretaris IPK Wilayah Kaltim dan sekretaris APSI4 Wilayah Kaltim. Waduh, Mister, saya bacanya aja sampai ngos-ngosan nih, Mister, luar biasa. Ini setiap minggu ini sibuk banget ya, Mister ya? Ya bersyukur ya masih diberikan banyak kesempatan dan juga banyak kepercayaan gitu oleh masyarakat untuk apa namanya berkarya di banyak hal gitu jadinya. Baik, Mister. Oke, Mister. Nah, hari ini kan, Mister, kita mau bahas tema yang sangat menarik, yaitu menjaga kesehatan mental keluarga selama masa pandemi. Nah, mungkin Mister sekarang kan udah banyak nih ya, Mister, ngobrolin tentang kesehatan mental. Cuman mungkin banyak Gitu. juga yang belum aware nih atau belum sadar tentang apa sih kesehatan mental itu, terlebih selama masa pandemi ini kan banyak banget nih yang ngomongin kesehatan mental. Cuman juga banyak nih, Mister, yang masih memiliki stigma negatif nih, Mister, tentang kesehatan mental. Seringkali nih, biasanya kesehatan mental itu diasosiasikan negatif karena biasanya dihubungkan dengan gangguan-gangguan mental. Nah, untuk meluruskannya, boleh nggak sih, Mister, dijelasin nih ke kita, Mister, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu dari pandangan seorang psikolog? Oke, kalau misalnya kita bicara soal kesehatan mental, memang kayak yang Miss Monik bilang tadi ya, memang kebanyakan orang-orang itu masih punya apa ya, mikirnya kalau sehat mental itu artinya tuh nggak gila gitu ya, atau nggak misalnya aja tidak sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa atau gimana gitu. Tapi sebenarnya kesehatan mental itu perlu kita artikan dengan lebih lebih mendalam. Biasanya sih kami gitu ya para psikolog dan juga para psikiater itu lebih suka pakai definisi dari WHO.
gitu ya. Karena kan yang World Health Organization kan sebagai induk dari semua organisasi profesi kesehatan ya sebenarnya. Jadi kalau menurut WHO, kesehatan mental itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana seseorang itu benar-benar sadar gitu ya, sadar bahwa dirinya sejahtera gitu ya, menyadari kesejahteraannya, kemudian punya kemampuan-kemampuan untuk mengelola tekanan-tekanan harian yang dihadapi begitu ya, sehingga dia bakal tetap produktif di fungsinya yang manapun gitu ya, baik mungkin sebagai orang yang bekerja, sebagai di keluarga juga gitu, mungkin juga sebagai teman gitu ya. Jadi dia tetap produktif dan berfungsi dengan baik, dan juga dia berperan serta di masyarakat gitu. Nah, itu sebagai tanda dari suatu definisi, sekaligus juga sebagai penanda gitu bahwa seseorang itu memiliki kesehatan mental yang baik gitu. Baik, Kak. Nah, jadi gini, Kak, kalau misalnya tubuh nih, kita tahu bahwa oh kita lagi nggak enak badan nih, atau oh kita lagi sehat Betul. nih. Karena kan kalau badan, misalnya kita lagi sakit kepala, ah ini lagi nggak enak badan, atau lagi, aduh badannya sakit-sakit nih, mungkin masuk angin. Nah, itu kan kita bisa tahu nih. Nah, kalau dari kesehatan mental sendiri, itu gimana sih caranya kita tahu, ah kitanya lagi sehat mentalnya, atau ah mental aku ini lagi nggak baik nih. Itu gimana sih, Mister, yang dimaksud kesehatan mental atau mental yang sedang sehat dan yang kurang sehat itu seperti apa, Mister? Sebenarnya kita tidak perlu sampai berpikir tentang jadi sakit mental atau jadi misalnya punya gangguan mental gitu ya, tapi lebih ke kesehatan mental itu kan keadaannya kan sama juga tuh kayak tubuh gitu ya, nggak bisa benar-benar stabil. Jadi maksudnya kan kita nggak setiap hari bisa sehat, apa namanya, sehat fisik ya. Terkadang kita agak-agak batuk pilek dikit, kadang-kadang agak pusing gitu ya. Nah, sehat mental juga sama tuh sebenarnya. Pada saat kita menghadapi tekanan-tekanan harian gitu ya, tekanan-tekanan harian, pada saat itulah kita sebenarnya sudah agak-agak bermasalah tuh, maksudnya agak-agak goncang nih apa namanya sisi kesehatan mentalnya gitu. Jadi memang pada saat kita mengalami stres-stres, baik yang itu stres dari tingkat yang paling ringan sekalipun gitu ya, sampai ke stres yang berat gitu, itu sebenarnya sudah jadi penanda bahwa kesehatan mental kita lagi terganggu gitu. Oh, baik, Mister. Nah, kalau sekarang nih kan, Mister, situasinya kan lagi pandemik nih, Mister. Otomatis kan banyak hal banget yang berubah di kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang kita harus beradaptasi nih dengan perubahan-perubahan ini. Otomatis kan banyak memberikan tekanan gitu ya, Mister ya. Kayak misalnya Betul. dulu biasanya kerja produktif di kantor, sekarang harus di rumah, kemudian di rumah bisa jadi juga bingung mau ngapain, ini udah lama banget kan Mister kita harus physical distancing dan lain-lain. Nah, itu ngaruh nggak sih Mister untuk di kesehatan mental kita sendiri? Pastinya ngaruh banget gitu ya, karena kesehatan mental itu kan seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa memang pada saat kita tuh mengalami suatu stres harian pun yang ringan pun, itu sudah menjadi penanda bahwa kesehatan mental kita itu sedang sedang tidak seimbang begitu ya, sedang ada goncangan lah ya gitu ya. Nah, karena itu apalagi di masa pandemi saat ini gitu ya, banyak hal-hal kan kita tuh berhadapan dengan hal yang benar-benar baru ya. Eh, Tidak pernah ada orang yang pernah yang menghadapi ini sebelumnya gitu. Jadi benar-benar penyakitnya baru, perlu ada adaptasi kebiasaan-kebiasaan yang baru gitu ya, yang dulunya itu kita kerja itu bisa dengan langsung tatap muka, itu sekarang sudah jadi harus pakai WFH gitu. Dan kemudian juga kita nggak bisa lagi berinteraksi secara bebas karena harus menghindari kerumunan. Terus habis itu juga sisi kita biasa menghibur diri, mungkin pergi ke tempat-tempat yang rame, itu sudah nggak bisa lagi gitu. Akhirnya kita harus beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan banyak hal yang baru nih gitu. Itu pasti sedikit banyak itu bakal menyebabkan suatu stres tadi itu ya, suatu tekanan gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara soal pandemi nih, Miss Monik, sebenarnya pandemi ini kalau misalnya para ahli itu sebenarnya membahasakannya itu udah masuk ke sisi life difficulties gitu ya. Life difficulties itu maksudnya adalah suatu kesulitan hidup gitu yang menyerang banyak aspek kehidupan gitu. Jadi bukan cuma satu aspek kehidupan, bukan cuma soal kesehatan nih yang sedang kenapa-kenapa gitu ya, tapi ekonomi juga, interaksi antar manusia juga,
pendidikan juga gitu ya. Jadi banyak hal yang terjadi. Life difficulties ini biasanya akan dikaitkan sama kondisi misalnya perang, kemudian bencana alam gitu ya. Dan yang ketiga pastinya adalah soal pandemi gitu ya. Jadi memang ini kita sedang bersama-sama nih, semuanya sedang menghadapi satu dunia ini, menghadapi life difficulties gitu. Jadi pastinya sangat berpengaruh sama kesehatan mental tiap-tiap orang gitu jadinya. Oke, Mister. Nah, tadi kan Mister sempat nih banyak menyinggung kata stres. Nah, saya tuh sebenarnya pribadi tuh Mister masih suka bingung, stres itu maksudnya seperti apa sih? Kadang kan kayak aduh ini lagi capek nih, mungkin aku lagi stres. Aduh, aku lagi nggak mood nih ngerjain pekerjaan. Itu bisa jadi kita mikir, mungkin aku lagi stres ya, atau lagi banyak pikiran. Nah, kalau dari pandangan psikolog sendiri, stres itu yang bener tuh apa sih, Mister? Biar kita nih nggak main sotoy nih dengan diri kita sendiri gitu. Iya, jadi gini, Miss Monique dan juga teman-teman sekalian gitu yang ikut menyimak di sini. Jadi stres itu sebenarnya didefinisikan sebagai perasaan tertekan gitu ya, perasaan tertekan yang melebihi kapasitas tiap-tiap orang gitu ya. Jadi karena itu stres ini sifatnya sangat subjektif sebenarnya gitu. Ada satu orang yang dapat beban kerja sekian banyak baik-baik aja gitu ya. Tapi ada orang yang baru dapat beban kerja dikit aja tuh udah langsung stres. Sangat mungkin seperti itu. Dan mungkin juga stres juga sifatnya tuh macam-macam ya. Maksudnya ada yang bagi orang lain itu tidak menimbulkan stres, tapi bagi orang yang lainnya itu bikin stres. Misalnya aja kayak kucing gitu misalnya. Kalau kucing itu kita dideketin kucing, ya orang yang suka kucing bakal baik-baik aja gitu. Tapi kalau orang yang nggak suka kucing, begitu dideketin kucing tuh langsung takut ya, macam-macam gitu. Ada stres yang muncul di situ. Jadi dari sini sangat terlihat bahwa stres itu sifatnya subjektif, jadinya sifatnya subjektif. Dan karena itu dia memang itu tadi ya, definisinya adalah perasaan tertekan yang melebihi kapasitas dari masing-masing individu. Kapasitas setiap orang kan beda-beda, karena itu level stresnya dan jenisnya pun juga bakal berbeda-beda gitu jadinya. Oke deh, Mister. Nah, tapi yang menarik nih gini, Mister. Kan sekarang semuanya apa-apa harus dari rumah nih, Mister. Sekolah harus dari rumah, Gitu. orang tua kerja di rumah. Nah, otomatis kan orang tua yang biasanya ada yang untuk siangnya nih fokusnya bekerja, sekarang harus juga bantu fokus membantu anak-anak, mendampingi anak-anak selama belajar. Nah, otomatis kan Mister ini juga perubahan nih, Mister, nggak biasa nih. Jadi kan kadang menimbulkan respon-respon juga nih, terutama untuk para moms and dad yang ada di rumah. Nah, biasanya nih kan pasti yang belum terbiasa nih, Mister, kadang tuh sampai sekarang ada yang bilang, aduh, biasanya ngajar anak di rumah sampai ikut darah tinggi nih, Mister. Nah, biasanya kan juga kadang seperti itu kan biasanya juga karena mungkin belum terbiasa dan juga akhirnya jadi sedikit emosi. Nah, apakah itu juga termasuk kesehatan mentalnya tuh mungkin sedang kurang fit nih, atau bagaimana, Mister? Apakah marah itu atau jadi cepat marah atau gampang emosional, apakah itu juga normal nggak sih, Mister? Mengingat kan kita lagi di suatu situasi seperti ini kan, Mister, otomatis ya wajar lah, Mister, karena perubahan. Nah, kalau menurut Mister sebagai psikolog ini, apakah sebenarnya itu masih wajar nggak sih, Mister, untuk seperti itu? Oke, iya, ini menarik nih Miss jadinya. Sebenarnya itu kalau misalnya bisa kita bilang sebenarnya adalah reaksi normal di kondisi yang tidak normal. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi itu reaksinya tuh normal pada saat seseorang tuh sedang merasa tertekan gitu ya. Kan tadi kan adaptasi dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan baru ini, dan kemudian ada perilaku-perilaku baru yang perlu kita kompromikan gitu ya dengan kondisi sekarang, kayak jadi ngajar anak dan lain sebagainya. Itu kan bikin kita ngerasa stres. Nah, kalau pada saat kita merasa stres akan sangat wajar kalau ada kalau itu berpengaruh pada perilaku kita gitu ya. Ekspresinya mungkin jadinya yang misalnya yang jadi lebih mudah marah, jadi sensitif, mudah tersulut gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya itu reaksi-reaksi yang wajar, tapi memang sekarang kondisinya yang sedang tidak wajar gitu ya. Makanya bahasanya adalah reaksi normal di saat yang tidak normal gitu tuh jadinya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya as a human gitu, itu adalah hal yang biasa. Justru itu menandakan bahwa kita
kita sedang stres itu kan terkadang kan tidak harus kita hindari ya, tapi itu jadi seperti alarm gitu ya, jadi seperti alarm bahwa oh sedang ada sesuatu yang terjadi nih. Bayangkan kalau misalnya seseorang tuh tidak pernah stres, jadi semuanya lempeng-lempeng aja gitu, akhirnya dia nggak bakal punya persiapan, nggak bakal bersikap antisipatif, nggak bakal menjaga diri gitu ya. Karena itu sebenarnya yang Miss Monique sebutkan tadi, misalnya kayak orang yang jadi lebih sensitifan, jadi marah-marah, jadi cepat naik darah gitu ya. Nah itu adalah sebenarnya hal yang normal di kondisi yang tidak normal gitu tuh jadinya. Oke deh, baik. Karena selama ini saya ngerasa, aduh kayaknya enak ya kalau bisa nggak stres, nggak ada pikiran. Tapi juga ternyata itu malah justru nggak baik justru ya, Mister ya. Nggak baik Kak. Yang penting adalah kita bisa ngelola sebenarnya, bukan berarti dihilangkan gitu ya, karena nggak ada tuh manusia yang hidup tanpa rasa stres gitu ya. Kan pastinya kalau misalnya aku tanyakan ini ke Miss Monik dan juga ke teman-teman yang menyimak sekarang, nggak ada kan yang dulu pas lahir tuh tanda tangan apa namanya surat sama Tuhan, aku akan dilahirkan dengan kondisi yang baik-baik saja terus menerus gitu kan, nggak ada ya gitu. Jadi memang stres Oke. itu stres itu, masalah itu adalah sesuatu yang wajar gitu ya. Itu sense of common humanity kita perlu dikembangkan, bahwa semua orang ngalamin itu, semua orang juga menjalani itu. So it's okay gitu ya. Yang penting adalah bukan kita berusaha buat menghilangkannya, tapi kita coba kelola gitu. Karena stres itu bakal menimpa terus gitu ya setiap harinya. Oke, karena sebelum kita lanjut lagi, ini ada yang bertanya nih dari rumah Oke. underscore Alex. Kak mau tanya, gimana sih caranya mengenal kesehatan mental anak kalau sudah mulai terganggu selama belajar online ini? Karena kan anak-anak tuh ya kan masih yang ibaratnya mereka juga nggak tahu nih ini lagi apa nih yang terjadi, tahu-tahu harus di rumah aja. Nah, gimana sih cara mengenalnya, Mister, untuk tahu nih anak-anak kita sedang terganggu nih kesehatan mentalnya karena apalagi karena harus belajar online ini. Ya, kalau tadi kita menghubungkan antara kesehatan mental itu sedang terganggu gitu ya, bahasanya si penanya dengan si stres, berarti kita bisa ukur dari situ apakah kita ngerasa bahwa anak-anak kita merasa stres pada anak itu justru lebih mudah dilihat gitu ya, karena anak itu belum punya layer di pikirannya gitu ya. Sementara kalau kita orang dewasa kan banyak layer-layernya. Kita bakal berusaha untuk jangan sampai terlihat terlalu stres nih di depannya si A, jangan terlihat terlalu tegang di depannya si B, di kondisi ini aku harusnya jadi lebih sabar dan lain sebagainya. Itu layer-layer pikiran kita. Sementara di anak-anak, layer-layer seperti ini atau lapisan-lapisan seperti ini tuh cenderung nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada lapisan-lapisan itu, jadi sangat sangat mudah untuk diidentifikasi. Misalnya aja terlihat dari adanya perubahan-perubahan sikap gitu ya, perubahan-perubahan sikap yang dulu dulu tuh misalnya ceria, terus sekarang jadinya itu jadi lebih lebih murung gitu ya misalnya, atau enggak yang dulu itu banyak cerita sekarang jadi lebih diem. Nah itu udah kelihatan tuh bahwa itu kesehatan kesehatan mentalnya gitu itu sedang sedang tidak seimbang gitu ya, ada sesuatu nih jadinya. Nah itu jadi penanda-penanda yang sangat mudah untuk diidentifikasi di anak-anak. Perubahan-perubahan perilaku lain juga bisa menandai gitu ya, misalnya aja kayak dulunya suka makan gitu ya, kemudian sekarang jadi nggak terlalu. Dulu tidurnya bisa cukup lama, sekarang tidurnya itu cuma sebentar. Nah itu hal-hal seperti itu bisa jadi penanda buat kita gitu, bahwa anak-anak kita tuh sedang mengalami stres gitu. Baik, kalau begitu berarti dalam situasi seperti ini kita harus lebih jeli gitu ya, Mister, untuk melihat perkembangan anak-anak kita. Karena kan Mm-mm. mungkin kalau dulu kan mungkin karena sekolah atau apa kan orang tua jarang berinteraksi. Jadi karena ini kesempatan anak juga di rumah, berarti bisa lebih memantau lagi gitu perkembangan atau perubahan yang terjadi di anak-anak ya. Betul. Nah, Mister, Mister, ini pertanyaan yang mau saya tanyakan dan juga sama nih dari Kristia Wibisono 77. Karyo, Oke. cara mengelola yang bagaimana Kak yang dimaksudkan tadi, bukannya stres harus dilepas atau dibuang. Nah, menarik nih Kak, karena kan banyak yang bilang, aduh kalau stres itu kayaknya aku kurang aktivitas, kurang main nih, atau kurang nongkrong nih, atau kurang apa gitu. Ada juga yang biasanya stres kayaknya aku kalau makan stresnya hilang nih. Ada kan yang suka gitu Kak. Nah, gimana Iya. sih kalau menurut dari
Iya, kalau kerja tuh gimana sih untuk memanage yang benar dari stres ini? Mm-mm. Iya, eh, sebenarnya kalau misalnya kita langsung melakukan hal-hal yang kita sukai pada saat kita merasa stres gitu, kemudian kita jadi mengalihkan pada hal-hal yang kita sukai, sebenarnya itu cukup melegakan, tapi sementara gitu ya sifatnya ya, karena bahasanya aja mengalihkan, berarti cuma sekedar dialihkan, tidak benar-benar menuju pada sumbernya. Seperti itu ya, kalau dialihkan berarti cuma pemulihan sementara yang bisa jadi kita nggak bisa benar-benar paham nih apakah apakah itu bakal hilang atau itu bakal tiba-tiba menyerang lagi atau seperti apa gitu ya. Jadinya yang perlu dilakukan mengalihkan oke lah kalau misalnya coba mengalihkan dengan bahasanya sekarang kadang-kadang orang ngomongnya me time gitu ya. Oh lagi stres nih terus bisa me time deh pergi pergi ke satu tempat atau enggak melakukan hal-hal yang disukai gitu ya. It's okay gitu ya, tapi jangan sering-sering ya gitu. Jadi memang nggak boleh sering-sering seperti itu gitu karena ya itu tadi kalau kita semakin semakin sering mengalihkan kita semakin nggak paham dengan diri kita nggak paham dengan sebenarnya batas kita tuh sampai mana gitu ya dan akhirnya kita ada kalau di apa namanya di fase-fase yang ekstrim itu sudah mulai nambing gitu ya mulai mulai mati rasa jadi dia sendiri akhirnya nggak bisa menikmati si me time-nya ini gitu jadi memang tidak disarankan untuk sering-sering gitu melakukan si me time ini. Nah, sebenarnya ada cara-cara yang baik untuk dilakukan gitu ya. Simple, tapi mungkin tidak sesimpel saat dibicarakan, tapi lebih menantang gitu pada saat dijalankan gitu. Yang pertama Oke. dan utama, gitu ya. Yang pertama dan utama adalah diakui dulu. Nah, itu tuh jadinya diakui dulu. Terkadang kita itu seringkali nggak mau ngaku dengan sumber stres kita. Kita ngerasa bahwa ah kan cuma begini, ah nggak apa-apa kok gitu. Ah ini cuma cuma sementara. Ah ini apa? Nah itu kan sebenarnya bentuk-bentuk denial ya. Sebenarnya bentuk-bentuk pengingkaran bahwa kita sedang merasa stres gitu. Nah, eh, prinsipnya gini nih, Miss Monik, gimana caranya kita bisa melempar suatu bola kalau kita nggak pegang tuh bola gitu ya jadinya otomatis kan Hmm. kalau kita mau sama kayak kita mengelola stres gitu ya gimana kita mau ngelola kalau kita aja nggak ngakuin kalau kita lagi stres gitu ya kita penuh denial gitu kita bilang bahwa aku ini harusnya kuat aku seorang ibu gitu aku harusnya kuat nah hal-hal seperti itu tuh berarti bagian dari penyangkalan kita perlu mengakui dulu di dalam diri kita sendiri perlu dihayati bahwa oke, aku sedang stres itu penting itu starting point yang betul-betul perlu dilakukan dan perlu dihayati gitu. Kalau misalnya sudah diakui, kita kemudian berusaha untuk berpikir bahwa itu sesubjektif, seobjektif mungkin, gitu ya. Jadi kita tinggal memikirkan kira-kira sumber stresnya sebenarnya apa, gitu dan sudah tidak perlu terlalu banyak dianalisa terlalu banyak menganalisa bakal bikin pikiran kita jadi capek oh sumber stresnya ini gitu misalnya A gitu dan kemudian sebisa mungkin hindarilah si sumber stres ini gitu dihindari tapi yang jadi masalah misalnya sumber stresnya adalah anak terus menghindari anak gitu kan ya Betul nggak lah. mungkin jadinya ya Oke. jadi Atau memang mungkin terkait sumber stresnya belajar. oh ya Kan nggak bisa tuh, bisa sebenarnya menghindari belajar tuh nggak mungkin itu. kayak gitu. Nah, memang itu adalah hal-hal yang terkadang si sumber stres tidak bisa dihindari, tapi kita bisa menekan istilahnya tuh tekan tombol pause kita gitu ya. Tekan tombol pause ini dalam dalam artian ambil jarak dulu. Ambil jarak dulu dengan si sumber masalah gitu. Makanya kalau kita konteksnya ke orang tua yang kemudian sumber stresnya ini sumber maksudnya adalah dia ngerasa tertekannya itu karena perilaku anak gitu, makanya penting sekali untuk ada kerjasama antara dua-duanya gitu ya, antara bapak dan ibu gitu, supaya pada saat si ibu ini mungkin sedang merasa tidak baik-baik saja, dia mundur dulu gitu, biarkan dulu bapak yang maju gitu, dalam artian bapaknya dulu nih yang apa namanya yang mendampingi anak gitu. Nah, setelah itu nanti si ibu ini mundur dulu, menenangkan diri dulu, lakukan hal-hal yang kira-kira membuat dia perasaannya menjadi lebih baik gitu termasuk di dalamnya praktek-praktek mindfulness nanti kita lain kali mungkin obrolin itu lebih dalam ya soal mindfulness ini gitu Oke. jadi apa namanya
benar-benar apa namanya hadir here and now gitu dengan cara misalnya kayak menarik napas, terus teknik-teknik grounding seperti kita melihat keadaan. Jadi kita benar-benar sadar gitu ya melihat keadaan sekitar itu. Jadi kita mengajak pikiran kita ini here and now. Jadi tidak lari ke depan, tidak terlarut dalam emosi-emosi kita. Nah itu mundur sejenaknya itu seperti itu. Dan bisa juga dengan konkretnya juga menarik napas panjang beberapa kali, hal-hal praktis yang seperti itu yang bisa dilakukan. Nanti kalau udah siap, baru hadapin lagi gitu. Sama tuh sama orang yang lagi jenuh belajar, stresnya karena belajar gitu. Mundur dulu sejenak. Tapi ingat mundurnya bukan lari ya, gitu ya. Mundur dulu sejenak, bukan lakukan hal-hal lain. Kalau perlu pakai timer gitu ya. Oke, aku mundur dulu, aku lakukan hal-hal yang mungkin membuat aku lebih refresh gitu selama 5-10 menit, kemudian baru maju lagi gitu. Memang jadi tombol pause ini penting banget untuk apa namanya untuk kita tekan gitu ya pada saat kita lagi merasa stres gitu. Nah, itu teknik-teknik atau pengelolaan praktis yang bisa dilakukan gitu. Jadi memang akhirnya kalau misalnya kita ngomongin soal orang tua nih, soal parenting, ini nanti nggak bakal lepas dari kata-kata kuncinya tuh kayak kerjasama gitu ya. Penting banget untuk di masa pandemi ini stres orang tua lagi meningkatnya luar biasa ya, karena perannya jadi nambah nih sebagai orang tua juga sebagai guru gitu ya. Jadi memang jangan ragu untuk minta bantuan. Mungkin kalaupun pasangan lagi nggak di rumah, mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa membantu gitu ya. Misalnya kayak saudara atau neneknya atau gimana itu bisa kita apa namanya bisa kita berdayakan gitu ya supaya nanti kitanya nggak stres. Jangan memaksakan diri ya, itu juga kuncinya. Begitu kita terlalu memaksakan diri, nanti stres itu cuma sekedar kita redam, cuma diredam sementara dan kemudian nanti meledak suatu waktu gitu. Akhirnya tuh yang bikin orang-orang tuh jadi sensitif karena tidak terbiasa buat memproses atau mengelola si stresnya ini. Tapi dia bakal nggak apa-apa, udahlah, ini anakku nakal memang nih, akhirnya dihadapi terus, nggak ada pausnya sama sekali, terus seperti itu tuh yang nanti suatu saat jadinya meledak tuh, nanti takutnya meledaknya di saat yang nggak tepat gitu. Betul sekali. Dan berarti selain karena harus kerjasama dan komunikasi itu berarti penting gitu ya, Mister, untuk Yes, mengkomunikasikan benar. misalnya antara ibu dan bapak mungkin saat sedang tidak bisa atau butuh support, jadi harus dikomunikasikan dengan baik. Nah, tapi kan Mister yang Mister sampaikan ke kita itu mungkin lebih ke tips and triknya untuk remaja atau sampai dewasa gitu ya, untuk orang tua. Nah, gimana Mister kalau misalnya anak-anak nih Mister? Anak-anak kan bahkan mereka nggak tahu mereka lagi stres, dan bahkan mereka masih sedang mengenal apa sih emosi yang mereka rasakan. Nah, kalau misalnya kan nggak mungkin anak-anak nggak stres juga kan, seperti yang Mister sampaikan di awal. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak nih Mister, gimana sih caranya Mister untuk kita membantu sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa membantu anak-anak untuk bisa menghandle dari stresnya mereka sendiri? Oke, yang pertama itu penting banget untuk mengenalkan anak dengan emosinya gitu ya, dengan beragam bentuk emosi gitu. Jadi setauku kan di HB hal-hal seperti itu diajarkan sejak usia TK ya gitu. Jadi pengenalan, oh ini namanya emosi, ini namanya emosi apa, namanya apa gitu. Jadi mengenal emosi itu penting karena juga ya gimana mau dikelola kalau kita aja nggak tahu nih apa yang mau dikelola gitu ya. Nah, dengan mengajarkan itu kepada anak-anak, mereka akan mengenali emosinya dan kemudian kita juga perlu mengajarkan keterbukaan gitu ya. Kalau anak merasa nggak nyaman, dia bisa bicara gitu, bicarakan apa yang sedang dia rasakan. Dari situ nanti kita bakal mengolah bersama anak gitu ya. Jadi misalnya aja anak memang belum benar-benar berdaya untuk mengelola, tapi bisa kita dampingi misalnya seperti itu ya. Nah, pendampingan itu kan bagian dari relief sebenarnya, dan membicarakan apa yang mereka rasakan itu juga sudah bagian dari mengelola stres sebenarnya. Kayak yang Miss Monik tadi bilang gitu ya, bahwa pada saat stres stres dengan keadaan dan curhat ke pasangan atau curhat dengan teman atau enggak anak yang kemudian membicarakan perasaannya dengan orang tuanya, itu adalah bagian dari pengelolaan gitu. Pada saat kita sedang
membicarakan apa yang kita rasakan, sebenarnya ada proses disintegrasi di situ. Jadi sebelumnya kita tuh kayak terintegrasi dengan emosi kita, terintegrasikan jadi satu gitu ya. Jadi satu sama emosi kita. Begitu kita bicarakan itu, ada proses disintegrasi di situ. Jadi kepisah tuh antara diri kita sama si emosi kita, karena kita sedang ngomongin tuh emosi gitu. Jadi kita bukan si emosinya, tapi itu emosi itu udah di luar dari kita. Tidak penting apakah itu akan ada solusi atau enggak. Itu prosesnya sebenarnya tidak harus sampai ke sana, sampai muncul suatu solusi. Yang penting didengerin aja gitu, karena banyak penelitian juga yang menunjukkan bahwa anak-anak yang resilience atau anak-anak yang lebih punya daya tahan yang bagus gitu adalah anak-anak yang terbiasa didengarkan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi sekedar si orang tua dengerin anak pada saat anak sedang punya masalah itu sudah sangat membantu banget untuk meningkatkan daya tahannya dia gitu. Nanti kan dari situ kan, dari kita dengerin, oh dia punya masalah apa, punya apa gitu, kita kan bisa kasih kasih apa namanya temenin atau kasih motivasi gitu misalnya ya. Nah gitu jadi memang yang penting didengarkan, itu kebutuhan dasar sekali sebenarnya dari manusia. Mm-mm. Oke nih, Mister, ini mungkin lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi ini ada dari Oke. selfie 376043. Mister, bagaimana Mm-mm. menghilangkan stres anak karena tidak dapat berkumpul dan bergaul dengan teman-temannya? Mungkin ini lebih Mm-mm. ketakutan kalau misalnya anak jadi nanti pada saat sudah berkumpul atau sudah bisa berinteraksi, nanti takutnya anak ini mungkin jadi kaget atau jadi takut atau gimana. Nah, gimana sih Mm-mm. Mister mungkin caranya biar untuk mempersiapkan anak-anak biar nanti pada saat Mm-mm. semoga keadaan segera membaik, jadi anak-anak tuh masih tetap bisa berinteraksi nanti dengan teman-temannya. Kalau dari sarannya Oke. Mister sendiri bagaimana Uh, Mister? Iya, jadi memang pada masa pandemi ini kan interaksi harus dikurangi ya. Jadi anak-anak berarti juga tidak lagi bertemu secara bebas dengan teman-temannya gitu. Nah, di masa pandemi ini penting untuk menghadirkan hal-hal yang ada di luar ke dalam rumah gitu. Jadi hal-hal yang dulunya itu bisa dilakukan di luar rumah, kita hadirkan di dalam rumah, termasuk interaksi dengan teman. Apakah itu berarti ngundang temannya ke rumah? Bukan, bukan seperti itu ya. Tapi kita perlu breakdown gitu. Pada saat di luar rumah, dia bisa ngobrol sama temennya gitu. Nah, kita hadirkan si obrolan ini ke dalam rumah. Jadi misalnya aja dengan caranya kemudian dengan cara video call, kemudian dengan cara nelpon temennya, atau enggak kita apa namanya eh, membiarkan sesekali gitu ya pada saat memang di jam mainnya anak untuk dia online dengan teman-temannya, itu nggak apa-apa gitu, karena itu adalah hal itu bagian-bagian dari menghadirkan apa yang dulunya biasa dia lakukan dan sekarang nggak bisa dilakukan lagi gitu. Jadi it's okay seperti itu. Nah, ada juga kasus-kasus seperti misalnya aja kangen ke mall gitu ya. Itu juga jadi kasus pribadi yang kalau boleh sedikit sedikit aku ceritakan gitu. Jadi ada anak yang kangen ke mall, orang tuanya nggak ngasih gitu. Kebetulan anaknya masih di usia yang masih sangat kecil gitu. Nah itu bisa dilakukan dengan role play gitu. Jadi pura-puranya susun-susun baju, kemudian apa namanya susun-susun makanan, kemudian dia seolah-olah lagi jalan ke mall, ibunya pura-pura jadi orang yang jual, pura-pura jadi kasir gitu. Nah, role play seperti ini bisa dilakukan gitu. Jadi prinsipnya itu tadi ya, soalnya menghadirkan apa yang ada di luar rumah ke dalam rumah gitu. Memang sih anak juga perlu diberi pengertian bahwa keadaan sekarang memang berbeda gitu ya, keadaannya berbeda. Kalau dulu dia puas dengan bisa berinteraksi bebas, sekarang jadi nggak bisa lagi, ya memang keadaannya sekarang seperti ini gitu. Kita perlu mendampingi anak dan tidak menuntut dia untuk seketika paham gitu. Jadi terus didorong aja bahwa oh ini keadaannya udah lain loh, udah nggak kayak dulu lagi. Sekarang yang paling penting adalah keselamatanmu, kesehatanmu, dan cara untuk menjaga itu adalah dengan menjalankan protokol kesehatan. Memang itu hal yang nggak bisa ditawar-tawar lagi jadinya, tapi memang perlu Betul. diingatkan secara perlahan. Mm-mm, gitu. Berarti orang tua juga harus kreatif nih ya, Mister, untuk gimana Betul. sih biar anak ini juga untuk apa sih yang anak lagi bosan atau apa nih, orang tua juga harus kreatif gitu ya, Mister ya, untuk Mm-mm. cari jalan keluarnya. Nah, Mister, ini ada satu pertanyaan yang menarik banget nih, Mister. Kan kalau tadi tuh Mm-mm. kita ngobrolin, Mister, gimana sih caranya untuk menghandle diri kita, bagaimana menghandle stres. Nah, ini ada yang bertanya nih, Mister.
gimana sih kalau misalnya kita menyikapi orang-orang yang lagi marah nih, misal kayak tadi nih ada yang nanya dari Gaze underscore Chattery. Ini Om Rio mau tanya, sejak corona ini Mama kalau Mama suka ngomel-ngomel. Nih Mister, gimana nih Mister? Kan Mama mungkin Mama ini juga kan namanya pikiran apa ngomel-ngomel itu kan nggak bisa dihindari ya Mister ya. Nah gimana sih Betul. Mister? Kan kita harus seperti yang Mister udah sampaikan sebelumnya bahwa itu adalah alami. Nah kalau misalnya kita nih Mister sebagai orang yang berada di sekitar keluarga kita mungkin misalnya atau ada bapak yang sedang marah atau ibu harus bagaimana atau kebalikannya ataupun ibu yang orang tua sedang marah-marah anak nih harus gimana sih Mister biar kita juga bisa menjadi orang-orang yang suportif nih Mister apalagi di tengah situasi pandemi ini. Oke, ya, penting untuk menyadari bahwa keadaannya tadi ya. Jadi memang kita kita awalnya kita sadari dulu sebenarnya itu bukan habit yang maksudnya itu hal yang baru gitu, bukannya orang tua kita tuh seorang yang pemarahan, saudara kita yang si A si B si C ini seorang yang tukang marah gitu, tapi itu adalah bentuk reaksi dari stresnya dia di masa pandemi ini gitu. Kita sadari itu dulu supaya kita bisa lebih menoleransi gitu ya jadinya. Tapi terkadang ya memang kita punya terkadang kita sendiri juga terbatas gitu ya, terbatas di mana kita nggak bisa menanggung lagi nih, kok gitu banget gitu ya, jadi seperti itu sekali. Penting untuk bicara. Nah, pandemi ini menyediakan kita lebih banyak waktu sebenarnya ya, lebih banyak waktu dengan keluarga. Jadi kita bisa punya waktu untuk bicara dari hati ke hati yang dulu mungkin nggak bisa kita lakuin gitu ya. Sekarang tuh mungkin yang dulunya nggak bisa makan bareng sekarang jadi bisa makan bareng dan lain sebagainya. Menjalin kedekatan-kedekatan ini membuat satu sama lain itu bakal jadi lebih lebih paham gitu ya, lebih paham dengan keadaan antar anggota keluarga gitu. Kalau misalnya ternyata nih udah oke nih, komunikasi udah lancar pas segala macam, tapi tetap aja nih ada waktu-waktu di mana si mamah atau si papa ini marah-marah banget dan lain sebagainya gitu ya, yang bikin kita tuh ngerasa nggak enak. Nah, ini ada satu hal yang penting dilakukan, bahwa kita tidak melakukan bentuk komunikasi yang menuding. Menuding itu dalam artian itu, mama sih apa-apa sih begitu, apa-apa sih ya, kamu sih ngomong ke saudaranya seperti itu, misalnya kamu tuh harusnya gini-gini, mama papa itu harusnya jangan marah-marah terus. Nah, itu menuding gitu ya. Itu menuding berarti dia meminta minta orang lain berubah ya gitu. Dalam ilmu kalau kita mengkomunikasikan sesuatu dengan orang-orang dekat kita, yang efektif adalah iMessage. iMessage itu pesan dariku. Jadi bukan pesan kamu harusnya seperti apa, bukan you message gitu. Kalau you message itu kamu mama tuh harusnya gini, kamu tuh harusnya gini, nah, itu you message. Tapi I message gitu. Jadi kita bisa bilang misalnya gini, mah tahu nggak kalau mama marah-marah gini aku sedih. Misalnya seperti itu. Mah kalau mama marah-marah gini aku takut mama jadi sakit. Misalnya hal-hal seperti itu. Nah, itu I message, apa yang kurasakan. Atau boleh juga misalnya bilang, mah kalau mama marah-marah terus aku juga marah gitu jadinya. I message jadinya, yang disampaikan apa sih yang sebenarnya aku rasakan gitu. I message ini Miss Monique dan juga teman-teman yang mendengarkan gitu ya, yang teman-teman yang sedang menyimak, I message ini bungkusnya cinta kalau di keluarga gitu ya. Jadi kalau kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan, orang lain itu keluarga kita gitu ya, karena kan ini bungkusnya cinta. Karena mereka perhatian dengan kita, mereka bakal sadar gitu ya, oh ternyata aku udah keterlaluan ya gitu. Nah, iMessage tidak efektif kalau misalnya kamu nyampein ke orang yang baru kamu kenal gitu ya. Kamu tahu nggak, kamu tuh bikin aku kecewa, siapa yang peduli gitu jadinya. Jangan gitu ya. Kalau orang yang baru kenal ya. Tapi kalau dalam keluarga, dalam persahabatan, dengan pasangan, itu bungkusnya iMessage ini cinta. Jadi kalau kita tuh bilang perasaan kita yang nggak nyaman, itu yang terketuk di hatinya keluarga atau pasangan atau saudara, ini adalah cintanya dia. Ternyata aku sudah melakukan hal yang nggak enak ya selama ini, gitu.
Jadi jangan menuding ya, jangan pakai you message, tapi pakai I message gitu jadinya. Baik. Semoga Dan efektif itu ya. berlaku untuk ya, dan itu berlaku juga untuk orang yang memang ingin mengkomunikasikan bahwa dia juga sedang dalam tekanan begitu ya, Mister ya. Betul, heeh, heeh. Jadi kan kita juga kalau curhat kan curhatnya juga ke orang yang dekat sama kita ya, gitu ya jadinya. Kalau Betul. misalnya curhat di keluarga, curhat dengan sahabat gitu ya, itu kan orang-orang yang dekat sama kita. Nah, kita ngomongnya itu I message, apa sih yang sedang aku rasakan gitu. Jangan minta orang lain untuk berubah sesuai kriteria maunya kita, karena itu hal yang mustahil gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah gimana supaya dia sadar bahwa perilakunya ada yang keliru dengan cara kita sampaikan di kita tuh rasanya apa Baik. gitu tuh. Oke. Baik, oke deh Mister. Nah ini Mister sebelum kita lanjut lagi, eh, kita akan membahas lagi nih Mister yang juga sangat menarik. Kan kadang kan kalau misalnya kita udah stres nih Mister, udah banyak tekanan. Kapan sih Mister kita untuk tahu apakah ini masih bisa kita handle atau mungkin uh, kita kayaknya udah nggak sanggup nih Mister untuk butuh professional help gitu. Gimana sih Mister Oke. caranya kita untuk tahu ini oh aku masih bisa kok handle ini dengan tips and trick yang tadi Mister sampaikan. Atau kapan sih yang kita kayaknya oke, seperti orang sakit ya Mister kadang kan untuk migrain gak tertahankan atau flu yang sudah berhari-hari kan juga harus ke dokter atau harus cari pertolongan kepada orang yang profesional. Nah, kalau misalnya dari pandangan psikolog nih, gimana sih Mister untuk mengidentifikasi hal ini, Mister? Ya, jadi Miss Monik dan juga teman-teman yang lagi menyimak ya, jadi stres itu sebenarnya suatu kontinum gitu. Jadi dari yang daily stress ini sifatnya mild. Itu daily stress ini biasanya bisa kita hadapi karena kita sudah sehari-hari ngadepin itu. Perkara mau hari ini pakai baju apa aja itu sebenarnya udah bikin kita stres gitu ya. Pakai baju apa ya hari ini ya, kemarin ini udah dipakai yang ini itu udah bikin stres. Atau enggak bagi para ibu gitu, hari ini anak-anak makan apa ya, itu daily stress, hal yang sudah biasa terjadi. Yang kedua itu adalah kalau sudah daily stress, kemudian stres yang sifatnya akut. Stres yang akut ini hal yang tiba-tiba gitu ya, kayak sekarang kita tiba-tiba aja merasakan pandemi, tiba-tiba aja harus beradaptasi dengan hal-hal baru. Ya, ini hal-hal yang baru-baru kayak gini nih yang menyerang dan tiba-tiba langsung parah. Nah, itu adalah sifatnya stres yang akut gitu. Stres akut ini kalau misalnya tidak bisa kita handle, berarti kita perlu nih untuk dapat pertolongan. Tapi biasanya stres-stres akut ini bisa ditangani dengan cara kita curhat ke orang-orang terdekat. Itu biasanya udah cukup gitu jadinya. Kalau sudah stres akut ini tidak tertangani juga nih misalnya, dia bakal jadi stres yang episodik sifatnya. Episodik itu berarti dia naik turun, nanti muncul, nanti lega, nanti muncul lagi, nanti lega. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, harus mulai hati-hati nih di stres episodik kalau dia itu rasanya semakin mengganggu, terutama mengganggu keberfungsian kita. Misalnya kita sebagai seorang pekerja jadi nggak terlalu produktif lagi, jadi nggak fokus lagi sebagai seorang pelajar. Ini bisa jadi karena akibat dari si stres yang episodik tadi, naik turun terus. Pada saat ini sudah semakin mengganggu, saatnya berarti ke profesional gitu ya, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu. Tapi sih sebenarnya lebih dianjurkan untuk ke psikolog dulu kalau misalnya masih di stres episodik. Nah, yang kita ke arah yang ekstrim berikutnya lagi ya Miss Monik ya, stres episodik ini kalau tidak tertangani akan menjadi stres yang sifatnya severe, yang sifatnya berat gitu ya. Stres berat ini nanti akan mengarah pada gangguan-gangguan tertentu, misalnya gangguan-gangguan perasaan seperti itu yang nanti akan mengarah pada perilaku-perilaku yang semakin tidak oke gitu. Misalnya sudah muncul ide atau pikiran atau misalnya perilaku yang mengarah ke menyakiti diri gitu. Nah, ini udah ke stres yang sifatnya severe, sudah ke stres yang berat gitu. Pada saat stresnya sudah berat, berarti memang harus ditangani oleh pihak profesional di situ. Jadi itu ya, kalau misalnya aku rangkum, kalau daily ini oke, bisa hadapin sendiri nih. Kalau misalnya si akut tadi perlu curhat, kalau si episodik perlu untuk mulai mempertimbangkan pergi ke pihak profesional gitu. Kalau misalnya udah yang berat, pasti perlu profesional gitu jadinya. Baik. Nah, berbicara ke profesional nih, Mister. Kan kita mungkin masih pada bingung nih, ada
psikolog, ada psikiater. Nah, ini gimana sih Mister? Mungkin untuk informasi tambahan aja sebagai knowledge aja nih untuk kita semua. Gimana sih Mister untuk tahu sebenarnya saya ini harus kemana sih kalau memang kita sedang butuh bantuan psikolog kah atau psikiater kah? Ini kan kita masih simpang siur nih Mister, masih belum tahu nih. Iya, betul. Iya, jadi perbedaannya dulu ya mungkin ya jadinya ini jadi pengetahuan bersama gitu. Kalau psikiater itu berarti latar belakang pendidikannya dokter gitu. Karena latar belakang pendidikannya dokter, dia kemudian mengambil spesialis kejiwaan sehingga menjadi psikiater. Biasanya kelihatan tuh dari gelarnya SPKJ. Nah, itu udah psikiater berarti gitu. Kalau psikiater karena latar belakang pendidikannya adalah medis, kedokteran, otomatis intervensinya mostly gitu ya, kebanyakan adalah berupa obat gitu. Nah, pergi ke psikiater biasanya dianjurkan kalau gangguannya udah terasa berat gitu ya. Kalau yang kira-kira udah lepas dari realita gitu, kesulitan untuk berpikir yang secara jernih gitu. Nah, itu mungkin perlu bantuan-bantuan obat-obatan gitu. Tapi kalau misalnya sifatnya itu masih kira-kira masih cukup sadar bahwa dirinya sedang punya masalah, berarti kan itu kan dia belum lepas dari realita ya, masih masih oke gitu. Itu dianjurkan untuk ke psikolog. Nah, psikolog ini sebenarnya kalau dari latar belakang pendidikan itu S1 psikologi, kemudian S2 magister profesi psikologi gitu. Nah, itu jadinya beda banget ya kelihatan ya kalau yang satu latar belakangnya itu ke apa namanya? eh, kedokteran, yang satunya lagi kalau psikolog ini lebih ke ada irisannya dengan sosial, jadinya seperti itu. Nah, karena itu penanganannya pun mostly dengan konseling dan psikoterapi gitu. Beda nih jadinya cara penanganannya. Oke deh. Nah, Mister, ini kita kan sebenarnya pasti nggak mau nih ya, Mister, seperti badan aja kita nggak mau nih sampai kita sakit. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan, terlebih Ya. di situasi pandemi ini. Nah, Mister, kalau misalnya untuk kesehatan mental nih, kita kan nggak mau nih sampai sakit, Mister, jauhkan lah itu penyakit. Nah, gimana nih caranya, Mister, untuk supaya kita bisa tetap sehat? Apa nih yang bisa kita lakukan sehari-hari, khususnya di tengah pandemi di mana segala sesuatunya terbatas. Nah, itu gimana, Mister? Oke, iya. Untuk menjaga kesehatan mental penting buat kenal dulu gitu ya. Jadi kenal dulu dengan diri sendiri gitu. Jadi kita kenali dulu. Kita tuh sebenarnya ngerasa tertekannya, ngerasa nggak nyamannya kalau keadaannya seperti apa. Jadi kita kenali dulu hal yang membuat kita senang itu apa gitu ya. Karena memang seperti prinsipnya dia, kalau nggak kenal gimana apa yang mau dikelola gitu jadinya. Jadi penting buat dikenali dulu. Kemudian untuk di masa pandemi ini memang kita perlu untuk berpikir itu mindful gitu. Berpikir mindful itu dalam artian tidak tidak larut dalam emosi-emosi kita. Pikiran kita tidak lari ke depan. Kalau lari ke depan itu kan berarti kan jadinya cemas ya. Cemas dengan berbagai hal gitu ya. Oh, ini nanti bakal gimana? Nanti bakal seperti apa dan lain sebagainya. Itu berarti pikiran kita lari ke depan. Itu bikin kita ngerasa cemas. Atau enggak jangan-jangan pikiran kita lari ke belakang gitu ya. Kalau lari ke belakang nanti kita bakal penuh dengan penyesalan. Andaikan aja dulu aku, andaikan gini, andaikan gitu. Nah, itu tuh akhirnya bikin kita ngerasa jadi nggak nyaman juga gitu ya jadinya ya. Itu kalau pikiran kita terlalu sering lari ke depan dan ke belakang, itu bikin kita merasa tidak nyaman gitu. Jadi memang penting untuk melarikan pikiran kita ke keadaan saat ini. Jadi mindfulness gitu. Nah, mindful itu berarti kita menghayati pengalaman sehari-hari secara apa adanya gitu. Kita benar-benar sadar apa yang sedang kita lakukan, menikmati apa yang sedang kita kerjakan gitu. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sesuatu itu jangan multitasking gitu. Jadi lakukannya monotasking dulu gitu, lakukannya satu persatu dan benar-benar dihayati gitu. Pas lagi makan dihayati bahwa kamu lagi makan, pas lagi nonton ya udah dihayati lagi nonton. Jangan nonton sambil lihat HP, makan sambil lihat HP, kemudian tidur mikirin kerjaan gitu. Nah, akhirnya itu pikirannya ke sana kemari. Ini udah bikin kita sendiri ini yang bikin masalah gitu jadinya ya dengan pikiran kita. Jadi benar-benar nikmati. Teman-teman sekarang mungkin yang lagi mendengarkan juga mungkin ada yang disambi gitu ya, kalau bahasa Jawa tuh disambi gitu ya misalnya, disambi sambil nonton TV, sambil ngapain, sambil apa gitu.
Nah, ini sebenarnya bikin pikiran kita jadi capek gitu ya. Ini kalau misalnya pikiran kita capek, terlalu sering lari depan ke belakang, akhirnya tuh bakal jadi nggak sehat loh gitu. Jadi nikmati prosesnya. Dengan menikmati proses, kita uh, akan menyangkut nih akhirnya dengan kebersyukuran gitu ya. Akhirnya kita bakal ngerasa syukur masih bisa punya napas hari ini, syukur masih bisa nonton TV hari ini, syukur masih bisa lihat anak-anak hari ini gitu. Nah, itu kebersyukuran ini juga jadi hal yang penting untuk digaungkan terus di pikiran kita supaya kita semakin sehat mental gitu. Kita tidak fokus pada hal-hal yang nggak ada, tapi fokus pada hal-hal yang ada gitu jadinya. Baik. Nah, Mister, tapi kan tadi Mister berbicara kalau kita jangan jangan terlalu banyak pikiran nih, Mister. Tapi gimana Mister kasusnya kalau pikiran itu ada aja, kayak malam-malam sebelum tidur mungkin para moms yang ada di rumah besok masak apa ya, aduh besok beras nanti cukup, yang kayak kayak gitu loh, Mister. Itu gimana sih Mister caranya biar jangan banyak pikiran gitu? Iya, yang pertama adalah sadari bahwa lagi banyak pikiran gitu ya. Terkadang kita nggak nyadar ya, Miss Monik dan juga teman-teman ya. Terkadang kita nggak nyadar bahwa Betul. diri kita sedang banyak pikiran gitu. Kita sadari dulu. Kalau kita sadar bahwa, aduh, ternyata banyak yang aku pikirin gitu. Nah, dari situ kita bakal punya langkah untuk, oke, berarti pilihannya adalah lanjutkan itu dan merasa tidak nyaman dengan itu, atau kita stop dan kemudian kita merasa lebih enakan, atau kita stop tapi masih kepikiran, berarti harus diikuti dengan action gitu ya. Jadinya yang penting sadari dulu bahwa pikirannya tuh lagi ngomong apa sebenarnya. Dari situ kita bakal bisa menetapkan apa yang perlu kita lakukan gitu. Seringkali itu sebenarnya yang capek itu bukan tindakannya, tapi mikirkan tindakan itu yang capek gitu. Jadi Betul. besok, besok ya apa, makan apa ya anak-anak ya, besok apa. Capeknya di situ, bukan capek Betul. nyiapinnya gitu. Tapi kalau kita Mm-mm. langsung take Mm-mm. action itu bakal beda. Atau enggak, kita begitu kita sadar bahwa aduh, ya itu kan besok gitu. Ya udah, sekarang waktuku untuk istirahat, aku istirahat dulu deh gitu ya. Besok nanti pas ada apa Pak Le sayur atau apa lewat, baru aku pikirin lagi, baru aku mungkin tahu, mungkin setelah pikiranku diistirahatkan dulu, baru aku bakal lebih jernih untuk memikirkan rencana-rencana ke depan gitu. Jadi memang itu ya langkahnya disadari dulu. Baik, berarti itu harus dilatih terus ya, Mister, agar sampai plek, oke bisa nih, nggak usah mikirin. Jadi nggak Ah, ada ah, prosesnya juga berarti ya, Mister, untuk pelan-pelan nih. Karena susah betul. banget kan Ah, itu, ah, Mister, untuk ah, ah. dirubah. Karena pikiran itu kayak otot, Baik. sama tuh sebenarnya. Kalau kita ngomongin pikiran kan sekarang itu Oke. bagian dari jiwa ya, bagian dari mental ya pikiran itu. Itu kan proses mental juga berpikir itu. Jadi memang sama juga kayak kita ngelatih fisik, berarti kita ngelatih otot ke gym, jogging dan lain sebagainya. Melatih pikiran atau melatih mental itu juga sama, perlu dilatih sehari-hari gitu. Dengan latihan berkesadaran tadi itu. Baik. Oke, sebelum kita ke beberapa pertanyaan terakhir, saya juga mau sounding lagi nih bahwa Kak Rio ini atau Mister Rio ini adalah psikolog dari Sekolah Harapan Bangsa. Nah, ini mungkin ada salah satu dari orang tua siswa yang bertanya nih, Mister. Eh, Mm-mm. mau tanya, kan nggak semua anak nih punya sifat suka menceritakan hal-hal yang terjadi pada dirinya. Nah, gimana sih caranya agar anak yang belajar online di rumah dan orang tuanya bekerja itu mampu mengatasi stres saat jam belajar? Oke. Karena mungkin kan kalau pas belajar kan nggak bisa tiba-tiba oke harus, apalagi anak-anak nih Mister, oke fokus dulu belajar itu selesai. Kan nggak bisa gitu ya Mister. Nah, kalau anak-anak nih gimana nih Mister untuk mungkin next-nya biar bisa dilatih lagi itu gimana Mister? Tadi apa namanya, fokus pertanyaannya kan juga gimana untuk anak-anak yang memang tidak tidak suka cerita gitu ya jadinya ya. Sebenarnya menceritakan apa yang kita rasakan itu adalah bagian dari kebutuhan yang sifatnya itu naluriah gitu ya. Jadi kita tidak mengkotak-kotakan seorang anak atau enggak siapapun gitu cuma dalam dikotomi kepribadian itu cuma soal ekstrovert dan introvert
gitu. Karena itu benar-benar tidak fair gitu ya. Jadinya orang-orang tidak hanya bisa dikotak-kotakan dengan oh kamu introvert, oh kamu ekstrovert, makanya kamu mau cerita. Oh kamu introvert, makanya kamu nggak mau cerita. Anakku ekstrovert, makanya banyak ngomong. Anakku introvert, makanya diem aja gitu. Itu nggak fair sebenarnya. Karena sebenarnya itu tergantung dari perlakuan lingkungan sosialnya. Ingat ya, yang jadi sebenarnya ini bukan cuma masalah pengasuhan dari orang tua, tapi juga orang-orang di sekeliling dia, baik itu di sekolah, di pertemanan, mungkin juga pengasuhan dari orang tua, pengasuhan dari anggota keluarga lainnya yang juga terlibat, itu akan menentukan sikap anak seperti apa. Semakin sering anak ini diapresiasi dan didengarkan, itu akan mendorong dia secara otomatis buat cerita gitu. Jadi gimana nih kalau misalnya sekarang orang tuanya kerja gitu, kemudian si anak juga sekolah gitu ya. Nah ini kan jadinya mungkin waktu pertemuannya apa namanya tidak intens gitu ya. Ada hal-hal yang bisa disiasati kalau secara kuantitas tidak bisa dipenuhi, penuhilah secara kualitas gitu ya. Kuantitasnya mungkin terus apakah berarti orang tua harus berhenti kerja? Enggak gitu ya. Kalau secara kuantitas memang itu tidak mungkin buat dipenuhi, lakukanlah secara kualitas gitu. Quality time itu yang penting bukan diajak kemana, tapi dia dalam apa dia ditemani perasaannya gitu ya. Quality time itu nggak harus pergi dulu hiking ke gunung, nggak harus dulu diajak belanja dulu kemana, itu nggak. Tapi yang penting anak benar-benar melihat dan merasakan orang tuanya hadir di situ gitu ya. Terkadang orang tua tuh nggak hadir walaupun fisiknya hadir, tapi nanti sambil ngelihat HP, nanti sambil nonton yang lain. Kan aku mau sambil me time juga, itu loh film favoritku gitu-gitu. Nah tapi diingat kita perlu memenuhi standar kualitasnya juga gitu. Kualitasnya ini loh yang perlu kita perhatikan ya. Jadinya waktu quality time dengan anak ya lakukanlah itu dengan benar-benar berkualitas. Kita benar-benar hadir secara jiwa dan raga ada di situ gitu ya. Kalau misalnya ini terpenuhi, maka anak bakal merasa dirinya dihargai. Anak-anak yang merasa dirinya dihargai, mereka bakal tahu harus pulang kemana. Pulang kemana tuh dalam artian dia bakal tahu ternyata nyaman nih sama orang tuaku. Kalau kita udah nyaman dengan seseorang, kita bakal cerita kok gitu ya dengan orang itu. Nah itu juga jadi penanda sebenarnya sejauh mana sih anak kita kedekatannya sama kita. Semakin banyak anak ini cerita ke kita, berarti sebenarnya itu sudah jadi penandakan bahwa dia semakin dekat sebenarnya, semakin oke dengan kita gitu ya. Oke, dan kayaknya banyak sekali nih ya informasi yang sangat-sangat menarik dan juga informatif yang kita dapatkan hari ini, Mister. Tapi sayang banget nih, Mister, perjumpaan kita harus berakhir di sini. Nggak terasa banget loh, Mister. Gitu ya? Kita udah ngobrol panjang lebar saja. Iya, nggak berasa loh, Mister. Mungkin ini nanti banyak yang minta, bisa dilanjutkan dong. Nah, Mister, untuk menutup nih, Mister, perbincangan kita malam ini, boleh Mister disampaikan kalimat penutup untuk merangkum nih informasi-informasi yang kita dapatkan hari ini. Iya, jadi untuk menjaga kesehatan mental penting banget supaya untuk kita itu benar-benar masuk ke dalam diri kita, kenali apa yang sedang kita rasakan, dan juga jangan ragu untuk minta bantuan ataupun mencurahkan apa yang sedang kita rasakan, gitu ya. Memang di masa pandemi ini semua lagi menghadapi hal-hal yang berat, jadi ingat kita nggak sendiri. Ya, pada saat kita merasa kesulitan, orang-orang lain pun juga sedang ngerasa kesulitan kok. Jadi nggak ada salahnya untuk kita sharingkan hal-hal itu, gitu ya. Dari situ kita bakal menemukan kekuatan malah jadinya. Itu aja mungkin ya, Miss, jadinya untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini. Baik, luar biasa banget, Mister. Terima kasih loh, Mister, untuk informasi-informasinya hari ini. Terima kasih, banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga kita bisa hadir lagi nih dengan Mister Rio, karena masih banyak nih sebenarnya Mister yang masih mau nanya-nanya, karena waktunya aja nih, Mister. Ya, pokoknya sukses terus untuk Mister Rio, sehat selalu, dan sampai bertemu lagi Mister di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, makasih. Salam sehat semuanya, sehat-sehat, sehat mental, sehat fisik ya. Baik, thank you Mister. Bye Miss Monique, thank you. Bye Mister.
Ya, itu dia SBTizen, perbincangan seru kita malam ini karena banyak banget ya ternyata informasi-informasi yang kita dapatkan baik tentang bagaimana sih menjaga kesehatan mental kita dan tips and triknya. Nah, mungkin masih banyak nih sebenarnya yang mau tanya-tanya tentang lebih lanjut dengan Misterio. Nah, kami informasikan kembali bahwa Misterio ini adalah psikolog dari Sekolah Harapan Bangsa. Dan bagi semua siswa-siswi dari Sekolah Harapan Bangsa memiliki akses untuk berkonsultasi langsung dengan Misterio. Jadi untuk mom and dad yang mungkin masih ada nih yang pengen dikonsultasikan tentang anak ataupun tentang parenting dengan Misterio, nanti bisa menghubungi di Education Consultant. Nah, di mana lagi coba sekolah yang memberikan konsultasi langsung pada psikolog. Nah, untuk itu jangan lupa jika misalnya masih ada yang ingin ditanyakan untuk bisa membuat janji temu dengan Education Consultant karena semua siswa-siswa kita mempunyai akses dan pastinya untuk berkomunikasi dengan Misterio itu untuk setiap minggunya. Nah, untuk teman-teman mungkin atau Moms and Dad yang belum bergabung di Harapan Bangsa, ini bisa bergabung di Harapan Bangsa karena salah satu privilege bersekolah di Harapan Bangsa yaitu memiliki akses untuk berkonsultasi dengan psikolog. Seperti salah satunya di jenjang SMA, kita mempunyai tes minat dan bakat untuk melihat dan mengenali sejak dini apa sih minat dan bakat anak-anak sebelum masuk ke penjurusan di SMA nanti. Nah, oke, baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Mungkin Bapak Ibu di rumah, para parents yang mungkin masih ingin mengetahui lebih lanjut informasi khususnya tentang Sekolah Harapan Bangsa, jangan ragu untuk mengunjungi media sosial kami dan jangan lupa juga di-follow, di-like karena akan banyak sekali informasi-informasi mengenai sekolah kami, mengenai program-program yang Sekolah Harapan Bangsa sedang miliki yang dapat memudahkan Bapak Ibu untuk bergabung di Sekolah Harapan Bangsa. Nah, untuk itu sekian pembicaraan kita malam ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan semoga semua yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih sudah bergabung di SBCS Talk episode 2. Sampai jumpa. We'll be right back.